Di dalam matan Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sikandari, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimma nataijuhu. Tanam dirimu di dalam bumi yang rendah, sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam dia tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Artinya hikam atau hikmah yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini mengajarkan kepada kita agar kita ini menanam sesuatu yang ditanam itu dengan baik, ditanam akan menghasilkan sesuatu yang juga yang lebih baik. Dan sesuatu yang tidak ditanam atau kita letakkan saja kemudian dia tumbuh, dia juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak akan sempurna. Jadi maknanya apa ya mukmin, untuk melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanam keikhlasan dalam hati, benar-benar ikhlas mengharap semata-mata ridha Allah dan mengharap semata-mata apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga, sehingga akan menyebabkan bahwasanya amal ketaatan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah gobul, sehingga akan membuahkan hasil baik dan sangat sempurna bagi diri kita yang melaksanakan amal ketaatan. Bahaya sekali orang yang beramal hanya menginginkan kedudukan di mata masyarakat dan terkenal di masyarakat. Tujuan amal ibadah seperti itu tidak lain atas dorongan daripada hawa nafsu. Jadi kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal, beribadah, ketaatan, bertujuan bukan berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu bentuk daripada dorongan hanya hawa nafsu saja. Jadi dorongan daripada hawa nafsu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang merendahkan diri, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya, dan barang siapa yang menyombongkan diri, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Jadi sesiapa yang merendahkan diri, Allah Subhanahu wa taala pasti akan angkat derajatnya setinggi-tingginya, dan barang siapa yang menyombongkan akan dirinya, maka dirinya akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serendah-rendahnya. Man tawadda ila Allah rafa'ahu Allah, man tawadda rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Kemudian Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu telah berkata, tentu tidak benar tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ingin terkenal. Kemudian Ayyub Asy-Syahtiyah radhiyallahu an, beliau juga telah berkata, demi Allah, tidaklah seseorang hamba disebut sungguh-sungguh benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia itu pasti merasa puas, senang jika tidak mengetahui kedudukannya sendiri. Jadi seseorang yang tidak pernah paham dengan kedudukannya sendiri, bahkan dia puas atau senang karena dia tidak paham dengan kedudukannya, dia bingung di mana kedudukanku di mata Allah. Kenapa? Penuh dengan ujian, penuh dengan permasalahan dalam kehidupan. Dia bangga, dia senang, dia puas karena dia tidak paham, sehingga menjadikan sebab dirinya untuk terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena riya itu sangat bahaya. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya yang sedikit sudah termasuk daripada perbuatan syirik. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, kekasihku, kekasih Allah Subhanahu wa taala, para solihin, para ulama, mereka memusuhinya sama dengan menentang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih dan sayang terhadap hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang tidak dikenal, di mana orang itu tidak ada, tidak dicari, bila mana ada tidak dipanggil atau tidak dikenal. Hati orang seperti ini laksana pelita hidayah. Mereka orang-orang yang tidak pernah merasa kesulitan. Al mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.